2004. Prodi S1 Kebidanan, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Dosen yang memberikan materi anatomi fisiologi yaitu ada Dr. Natalina Sosilaswati, SPA, dan juga ada Dr. Amanangan Simatupang, SPOG. Konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian, memisahkan, tomi atau tomi, iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi adalah ilmu urai tubuh manusia. Dasar utama dari ilmu kedokteran mengenalkan pada mahasiswa sebagai besar terminologi kedokteran. Fokus anatomi adalah pada struktur, tetapi struktur dan fungsi harus selalu dipandang sebagai satu kesatuan. Fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu physis, alam atau cara kerja, logos sebagai ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Anatomi fisiologi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu yang dipakai yaitu ada osteologi, artologi, neurologi, neurologi, kardiologi, gastrologi, oftalmologi, urologi, dermatologi, dan juga spelenkologi. Organ atau sistem yaitu ada sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem integumen, sistem limfatik, sistem otot, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem rangka, dan yang terakhir yaitu sistem urin. Arah atau kedudukan bagian tubuh yaitu ada anterior, posterior, superior, inferior, superficial, profunda, medial, lateral, proximal, distal, bidang sagittal, bidang frontal atau coronal, dan yang terakhir bidang transversal. Arah pergerakan anatomi yaitu ada fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, elevasi, depresi, inversi, eversi, inversi, eversi, supinasi, pronasi, enrotasi, ekstrotasi, rotasi, retraksi, dan yang terakhir rotasio, sirkumandaksio. Karakteristik anatomi pada setiap fase di manusia. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia yaitu ada tingkatan kimia atau molekul, tingkatan seluler, tingkatan jaringan, tingkatan organ, tingkatan sistem organ, dan tingkatan organisme. Sistem organ dalam tubuh manusia. Sistem integumen, sistem skeletal, sistem muskular, sistem sarafal, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfatik, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi pria, dan sistem reproduksi wanita. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati dan yang memungkinkan sel-sel hidup untuk melakukan aktivitas yang diperlukan dalam mempertahankan hidup. Sifat-sifat tersebut meliputi yang pertama, iritabilitas, kedua, produktivitas, ketiga, pergerakan, yang keempat, pertumbuhan, yang kelima, reproduksi, dan yang terakhir yaitu metabolisme. Metabolisme dalam tubuh bergantung pada proses-proses pencernaan, pernapasan, sirkulasi, dan ekstresi. Tokoh-tokoh historis bidang anatomi fisiologi yaitu adalah Hippocrates, Aristoteles, Galen, Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius, dan William Harvey. Anatomi rangka pada sistem muskulental. Muskulental berasal dari kata muskular atau dan kata skeletal, rangka atau tulang. Ilmu yang mempelajari jaringan tubuh yaitu ilmu biologi. Ilmu yang mempelajari tulang kerangka manusia yaitu ilmu osteologi. Struktur tulang yaitu mesothelium, tulang kompak atau kompak bone, dan tulang spongiosa atau spongion. Tulang orang dewasa yaitu tulang aksial, tulang telinga dan tulang hyoid, tulang pulma, vertebra, tulang kerangka, dada, dan tulang apendikular. Kelainan atau gangguan pada muskulental yaitu ada low back pain, beban kerja fisik, posisi tubuh yang terlalu lama berkendara seperti berkendara motor, dan faktor fasio seperti tempat bekerja. Anatomi otot pada sistem muskulental. Sistem otot ilmu yang mempelajari tentang skala atau jaringan otot-otot tubuh adalah myologi. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot tersebut diletakkan pada tulang kerangka tubuh dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi sistem otot manusia yaitu melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah manusia, pernapasan, proses pencernaan, persalinan, keseimbangan, mengatur postur tubuh. Jenis-jenis otot yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nama-nama otot rangka. Otot wajah yaitu ada frontalis, congratulator, orbicularis, oculi, levator, labii, superior, inferior. Otot pelvis yaitu ada levator, ani, coccygeus, superficial, transversus, perineum, labor spongios, ischioclareniosus, piriformis. Masalah-masalah pada gangguan otot antara lain yaitu hipertrofi, atrofi, ditrofi. Hipertrofi yaitu membesarkan otot karena terlalu sering berolahraga. Atrofi yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Ditrofi otot yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Anatomi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan manajemen sel tubuh manusia. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kanalisasi jantung dan jaringan pembuluh darah.
sistem atau sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Katup jantung ada katup atrioventrikular, katup selular, katup atrioventrikular, katup semilunar. Anatomi jantung. 3 periode kerja jantung yaitu periode kontraksi atau periode syaitola, periode dilatasi atau periode diastole, dan yang terakhir yaitu periode istirahat. Frekuensi jantung yaitu jantung dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung mendenyut lebih dari 100 kali disebut tachycardia. Jika kurang dari 60 kali disebut bradycardia. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas semua jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, dan stres dan nyeri. Frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Anatomi fisiologi pernapasan. Anatomi sistem pernapasan menerapkan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbodioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari 2 bagian yaitu saluran nafas bagian atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Dan yang kedua yaitu saluran nafas bagian bawah. Paru merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trankea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan bagian atas yaitu ada hidung, faring, dan tekak. Laring atau tekak. Pernapasan bagian bawah yaitu ada laring, trankea, bronkus, paru-paru. Pernapasan pulmoner paru atau paru terdiri atas 4 proses yaitu ventilasi, volumener, arus darah melalui paru-paru, distribusi atau udara dan arus darah, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Mekanisme pernapasan. Fase pernapasan terbagi menjadi 2 yaitu inspirasi dan ekspirasi. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Saluran panjang atau kurang lebih 9 meter yang terlibat dalam proses pencernaan makanan mulai dari mulut sampai dengan anus. Fungsi: menerima makanan dari mulut, memecah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau melupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Lapisan lambung yaitu ada mucosa, selaput lendir, mucosa muscularis proflia, muscularis externa, dan serosa. Lapisan usus halus terdiri atas 4 yaitu lapisan mucosa sebelah dalam, lapisan atas melingkar, sulcus circular, lapisan atas memanjang, sulcus longitudinal, lapisan serosa sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian antara lain yaitu usus 12 jari, endocardium 25 cm, mencerna makanan dengan getah pankreas dan getah empedu. Usus kosong atau jejunum 25 meter, usus penyerapan atau galung 3,6 meter, membantu menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Usus besar atau kawan, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya 1,5 meter, berbentuk seperti U terbalik. Rektum merupakan tempat pembuangan fase dan tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fase akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fase sudah siap dibuang, maka otot sinektar fase akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sinektar yang menyusun rektum ada 2, otot folos dan otot pudut. Kelainan sistem pencernaan yaitu ada parotitis atau ganteng, diare, konstipasi atau sembelit, dan tukak lambung atau lupus. Anatomi fisiologi sistem panca indera. Panca indera organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh, yaitu ada indera penglihatan atau mata, indera peraba atau indera kulit, indera pencap atau lidah, indera pendengaran, dan indera penciuman. Sistem reproduksi wanita. Genitalia eksterna yaitu ada vulva, manus phalloides atau manus veneris, labia mayora, labia minora, clitoris, vestibulum, hymen atau selaput darah, perineum. Genitalia interna yaitu ada vagina, uterus, tuba, fallopi, ovarium. Siklus menstruasi yaitu ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, atau fase luteal, fase sekreasi. Gangguan sistem reproduksi yaitu ada AIDS, kanker payudara, vulvaginitis, infantensi, gonorrhea, hipertrofik, prostatis infertilitas, kanker serviks, sifilis, NGU, endometriosis, dan sindrom premenstrual. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria sistem yang berkembang biak. Perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron itu berproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. 1. Organ reproduksi luar yaitu skrotum dan penis. 2. Yaitu organ reproduksi dalam yaitu testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula, protos, kelenjar Burforotra. Spermatogenesis. Proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang atau sperma. Struktur sperma itu ada kepala, leher, ekor, hormon pada pria. Proses spermatogenesis distimulasi oleh testosteron, L-luteinizing hormon, FSH, atau follicle stimulating hormone, estrogen, hormon pertumbuhan, atau growth hormone. Aktivitas seksual pria. 4 fase respon fisiologi terhadap aktivitas seksual yaitu fase estiasi, fase datar, fase orgasme, dan fase revolusi. Anatomi fisiologi payudara. Bentuk luar payudara yaitu corpus mammae, areola, dan papilla mammae. Anatomi kelenjar susu alveolus, terminal, sel acinar, sekresi susu, dextrulus, saluran terkecil, myofitel, otot polos. Fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan. Yang pertama yaitu dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Yang kedua yaitu sesuai dengan daur haid. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu terjadi pada saat hamil.
atau menyusui. Refleks proses laktasi yaitu ada refleks prolaktin, refleks lepton atau aliran. Hormon yang mempengaruhi laktasi yaitu progesteron, prolaktin, oksitosin, hormon plasenta, laktogen. Proses pembentukan laktogen yaitu ada laktogenesis 1, laktogenesis 2, laktogenesis 3. Pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan dalam 3 bagian yaitu 1. Produksi ASI prolaktin, 2. Pengeluaran ASI oksitosin, 3. Pemeliharaan ASI. Stadium laktasi yaitu ada kolostrum, air susu, peralihan air susu matur. Penghambat produksi ASI yaitu ada feedback inhibitor. Stres atau rasa sakit penyapiahan. Pengaruh hormonal terhadap sistem reproduksi yaitu melatin, GnRH, PRF, FSH, LH, estrogen, progesteron, HCG, dan LTH. Kelainan pada payudara yaitu lesi akibat infeksi jaringan payudara, ketidakseimbangan hormonal, neoplasma jinak, dan neoplasma ganas. Deteksi dini kanker payudara. Metode lain dari deteksi dini adalah sadari. Wanita di atas usia 20 tahun harus rutin melakukan sadari setiap bulan, atau waktu terbaik adalah seminggu setelah menstruasi. Panduan atas screening payudara atau mamografi USG payudara. Pada tomografi digunakan sungguh untuk menemukan kelainan pada payudara. Cara melakukan sadari dilakukan dengan 2 cara yaitu melihat perubahan di hadapan cermin, memeriksa perubahan dengan cara berperan. Struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata anabagian dan tomi, iris atau potongan. Fisiologi yang berasal dari kata physis atau alam, dan logos ilmu pengetahuan. Anatomi ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologi adalah ilmu mempelajari fal atau pekerjaan dan tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh dan sebagainya. Struktur tubuh manusia yaitu ada atom, molekul, makro-molekul, organel, sel, tisu atau jaringan organ, sistem organ, dan manusia. Sel, bagian terkecil dari tubuh manusia. Bagian sel yaitu membran, protoplasma, dan intinya. Sitoplasma, nukleus, vakuola, mitokondria, ribosom, dan badan Golgi. Jaringan merupakan perkumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar, dan pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Macam-macamnya yaitu jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, dan jaringan saraf, dan jaringan cairan. Terima kasih. Sekian materi yang telah saya sampaikan, yaitu materi anatomi fisiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.